Puji nama Tuhan, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama beribadah di hari Minggu ini. Haleluya, mari kita sembah Dia. This is my desire to honor you, Lord. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Yuliana Fisher. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang Maha Mulia, Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini kami mau datang di hadapan-Mu, membawa ibadah online ini di tempat-Mu yang Maha Suci Kudus. Kiranya setiap mata yang melihat, telinga yang mendengar diberkati. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you so much more. All that I have before. These words are from my heart. These words are already
akan siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya kita dengarkan persembahan lagu dari Dea dan Tasya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah boleh memuji, menyembah Tuhan, sudah diberikan kesempatan kepada kita. Apa yang bisa kita berikan dalam hidup ini? Semua yang kita punya asalnya daripada Tuhan. Ucapan bibir, kata firman Tuhan. Ucapan syukur yang keluar dari bibir, yang meninggikan Tuhan, itu yang Allah paling senang. Dan kita sudah lakukan. Saya berdoa terus supaya kita tambah hari tambah setia, tambah hari tambah setia, tambah mengerti, bertambah-tambah dalam pengetahuan akan keilahian Allah. Ya, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan, minggu yang baru yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia rahmat Tuhan yang Tuhan berikan. Kami mau belajar mengenal Tuhan lewat pemberitaan firman, dan biarlah kami mendekat kepadamu. Izinkan kami mendekat dan mengenal Tuhan. Urapan-Mu ada pada hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapan-Mu juga sama buat anak-anak Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami berikan waktu yang indah ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Allah yang mengajari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan. Siapakah kita ini ya? Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Siapakah kita? Ini salah satu hal yang sering anak-anak Tuhan mengerti tapi tidak di jalur yang tepat. Karena itu 1 Korintus 3 ayat 16 untuk kita, saya baca buat Bapak Ibu Saudara ya. 1 Korintus 3 ayat 16, semoga, saya percaya, bukan semoga, saya percaya pertolongan Roh Kudus akan membuka mata batin kita. Ya. 1 Korintus 3 ayat 16,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu, ya? Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? We are the temple of God. Kita adalah bait Allah, dan siapa yang diam di situ? Roh Allah. Roh Allah yang Maha Kuasa diam di dalam kita. Kalau kita mengetahui rahasia ini, kita tahu siapakah kita ini. Kita ini adalah bait Allah di mana Allah berdiam di dalam kita. Kita bukan manusia biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mau bilang kita manusia Superman, tidak. Tetapi ada kelebihan-kelebihan Allah yang ada di dalam kita. Waktu kita satu dengan Bapa, satu dengan anaknya. Ada keilahian Allah di dalam kita. Dan di dalam kita Allah berikan banyak harta-harta rohani. Karena Dia berdiam di dalam tubuh ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah mulai hari ini, jangan lagi sia-siakan waktu yang ada. Jangan lagi sia-siakan talenta yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan, kepintaran, apapun yang sudah ada di dalam ini, itu adalah apa? Berkat daripada Tuhan. Dan Allah memberikannya dengan maksud dan satu tujuan yang luar biasa. So we are the temple of God and the Spirit of God dwell in us. How awesome is that? How wonderful that God inhabits in us. Jadi Bapak Ibu yakin ya bahwa kita ini bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita. Jangan lagi ada di antara kita yang terombang-ambing. Jangan lagi kita ini seperti orang dunia. Jangan, dalam nama Yesus. Tidak ada di sini. Adanya di planet Pluto. Jangan. Mari kita yakin. Pegang firman Tuhan. Yakinkan ini. Kalau Roh Allah di dalam kita, pasti ada maksud dan tujuan Allah yang luar biasa. Kita buka. Apa sih maksud tujuan itu? Kenapa kita ada di bumi ini? Yesaya 49 ayat 6. Nah, pelan-pelan kita mulai mengerti ya. Oh, jadi Kristen itu bukan hanya supaya sekedar bisa bayar kontrakan, bisa sekolahin anak, bukan hanya tujuan-tujuan duniawi, bukan. Ada maksud tujuan ilahi kenapa kita ada di muka bumi ini. Dan ini rahasia surga yang saya mau berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara tahu keberadaan di dunia ini untuk apa. Yesaya 49 ayat 6. Roh Kudus menjelaskan kepada kita, saya baca. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Perhatikan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai kemana? Ke ujung bumi. That you should be my salvation. To the ends of the earth I will also give you as light to the Gentiles. Inilah dia Bapak Ibu. Awal khotbah tadi, siapakah kita? Kita inilah terang yang dikirim Tuhan ke dunia ini. Yesus adalah terang. Kita juga menjadi terang dunia untuk memberitakan keselamatan bagi bangsa-bangsa yang hidup dalam gelap. Jangan keadaan kita menghantam hidup kita sehingga kita tidak berfungsi, supaya kita menjadi terang. Apapun yang kita miliki hari ini harus dipakai supaya terang itu menyala di tengah-tengah dimanapun kita berada. Inilah Bapak Ibu jawabannya. Siapakah kita? Kita adalah keselamatan yang Tuhan taruh di dunia ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Yesus adalah terang dunia, kita adalah terang dunia juga. Firman Tuhan jelas bagi kita. Diutuslah kita untuk memberitakan keselamatan yang hanya ada di dalam nama Yesus. Maukah Bapak Ibu Saudara? Maukah kita menjadi pembawa berita keselamatan? Bahwa ada satu pribadi yang bernama Yesus yang sudah menjadi keselamatan bagi dunia ini.
dan kitalah anak-anaknya, dan kitalah yang membawa terang itu. Firman Tuhan jelas katakan, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi itu? Di kantormu, di keluarga, di bisnis, itulah ujung bumi. Pergilah kita menjadi keselamatan, membawa terang bagi dunia ini. Praise be the name of the Lord. We are sent to this earth to bring salvation. We are the light for the nation. Ya, Bapak Ibu, mari kita yakinkan ini. Jangan kita ragu. Jangan kebutuhan-kebutuhan primer menghambat kita sehingga kita dihanyutkan oleh iblis. Kita lupa. Kita terlalu sibuk untuk mencari nafkah. Serahkan kepada Tuhan. Kita ini bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Dia akan mencukupi kita. Kalau kita punya mindset seperti ini, betapa dahsyatnya hidup kita ini. Kalau kita punya cara berpikir, dibalik, diputar, keluar dari cara pemikiran dunia, kita akan menemukan rahasia-rahasia surga. Ini baru rahasia kecil, Bapak Ibu Saudara. Masih terlampau banyak lagi rahasia surga. Kalau Bapak Ibu mau setia, Tuhan akan berikan rahasia berikutnya. Rahasia berikutnya. Ya, ini hanya rahasia kecil yang Tuhan izinkan kita dengar. Bahwa kita ini bait Allah. Roh Allah diam di dalam kita. Jangan kita salah, Bapak Ibu. Jangan kita ragu. Kalau masih ada yang ragu, ada nomor telepon di bawah layar. Hubungin saya lewat WhatsApp. Saya tidak berkeberatan untuk berdoa, melakukan pelayanan pribadi. Kalau masih ada yang ragu, kenapa hidup saya, kenapa saya begini? Saya tidak tahu, Pak, hidup saya seperti apa. Saya tidak tahu tujuan saya. Mari firman Tuhan hari ini mengembalikan kita kepada jalur yang benar. Bahwa kita hidup di dunia ini, di dalam kita ada roh Allah. Roh yang menang atas ketakutan. Roh yang menang atas penyakit. Kita harus pegang ini sekuat-kuatnya, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita tidak diombang-ambingkan. Kalau kita pegang ini kuat, nanti rahasia surga akan diberikan lagi. Rahasia yang lebih besar akan diberikan lagi. Sehingga kita apa? Berjalan bersama Yesus. Berjalan bersama Roh Kudus. Kemenangan demi kemenangan. Keberhasilan demi keberhasilan. Bukan sesuai standar dunia. Keberhasilan yang kita pegang adalah sesuai standar surga. Dan hasilnya pasti jauh lebih baik. Marilah. Jangan kita pergunakan waktu yang ada ini. Jangan kita semena-mena, sembrono, abusing the blessing of the Lord. Satu lagi ayat, Galatia 5:13. Saya baca buat Bapak Ibu ya. Galatia 5 ayat 13. Supaya kita mengerti bahwa keberadaan di dunia ini sangat penting. Ya. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Galatia 5 ayat 13. Galatians 5:13. For you, brother, have been called to liberty, freedom. Do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another. Marilah, ada panggilan Tuhan. Jangan mempergunakan hidup ini yang sudah dimerdekakan, yang sudah didiami oleh Roh Kudus untuk apa? Untuk dibuang-buang seenaknya. Tapi pergunakanlah hidup ini sebagai terang dan juga melayani seorang yang lain dengan kasih. Jadi kepada kita dinyatakan hari ini bahwa kita ini adalah bait Allah, roh Allah didiam di dalam kita. Tujuannya supaya kita membawa terang dan tujuannya supaya kita melayani sesama kita dengan kasih. Kasih yang daripada Bapa. So let's serve one another with love of God. Tuhan adalah kasih. Allah adalah kasih. God is love. God is loving us. Marilah kita layani jiwa-jiwa yang ada dengan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita layani jiwa-jiwa dengan kasih. Glory haleluya. Betapa bersukacitanya kita
hari ini Allah memberikan rahasia surga kepada kita, bahwa kita ini bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita, dan kita dipanggil untuk menjadi terang dan untuk membagikan kasih yang daripada Allah. Mari Bapak Ibu, marilah kita berdamai dengan Tuhan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini, berdamailah dengan Tuhan. Nanti Tuhan akan bukakan, Tuhan akan menghampiri kita. Hal-hal yang kita rindukan dari Allah, Tuhan pasti berikan ya. Saya rindu kita berdoa bersama supaya hidup kita mulai hari ini dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Brothers and sisters, God calling you to be the light for the world, to bring salvation. Let's pray together that the kingdom of God will be advanced in this earth through us by serving one another with love. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, rahasia surga diberikan kepada kami. Dan kami mau Tuhan hari ini untuk tidak memakai hidup kami yang sudah ditebus ini, yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, yang sudah menjadi tebusan Allah, merdeka, dipakai hidup ini sembarangan. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami tidak memakai hidup ini dengan baik. Dan kami hari ini mau datang kepada Tuhan. Roh Kudus, masuklah, diamlah. Kami berjanji, rumah kami, bait Allah adalah rumahmu, akan kami jaga bersih. Marilah Roh Kudus, tinggallah di dalam kami. Dan kami percaya kelimpahan daripada surga, kekuatan, kemampuan daripada surga atas kami. Bapa, kami berdoa sekarang ini Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang sakit, sesuai firman Tuhan, bahwa bait Allah itu adalah kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, mengangkat tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit, kelemahan tubuh, beban berat, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan-pergumulan kami bawa di bawah kaki salib-Mu. Dan kami percaya kuasa nama Yesus hari ini, walaupun kami tidak berjumpa wajah demi wajah, kami hanya berjumpa lewat layar dan jalur seperti ini, tapi kami percaya kuasa Allah, hadirat Tuhan boleh ada pada kami dan menjamah setiap kami. Dan kami akan mendengar Tuhan kesaksian-kesaksian yang indah. Dan pakai diri kami Tuhan, bakar di dalam kami, untuk kami boleh lebih lagi cinta, semangat untuk menjadi pembawa terang dan keselamatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati semua anak-anak Tuhan yang sudah terlibat di dalam ibadah hari ini. Berkat berlipat ganda bagi mereka. Dan kami berdoa juga untuk setiap kami yang tangannya terulur untuk support pelayanan ini. Kami berdoa, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima support dalam bentuk dana, kolektor. Kami berterima kasih, memberkati mereka Tuhan. Kami berdoa untuk juga pemberian anak-anak Tuhan, diberkati mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengembalikan perpuluhan yang milik Allah, diberkati sesuai tingkap langit surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan berdoa untuk 1 minggu yang akan datang adalah minggu yang diberkati oleh Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan, berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan tuntunan Allah Roh Kudus menjadi milik kita. By the grace of God and love of Jesus and guidance of the Holy Spirit will be upon you from today until the Lord Jesus come. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai kita jumpa di minggu berikutnya. Tuhan memberkati semua kita. Haleluya. Tiup lilinnya,
Happy birthday